Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas Pancasila pertemuan ke-14. Saya atas nama Sri Wulan Ayuhmun dengan NIM D1A1211091. Pembahasan yang pertama yaitu C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada 12 Agustus 1928, Soekarno pernah menulis di Sulu Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi kekasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama A. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, yaitu sekitar 14 abad pengaruh Hindu dan Buddha, 7 abad pengaruh Islam, dan 4 abad pengaruh Kristen. Tuhan telah menyejarah dalam ruang publik Nusantara. Bagian B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia dilahirkan dari perpaduan pengalaman bangsa Indonesia dalam menyejarah. Bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai bangsa maritim, telah menjelajah ke berbagai penjuru Nusantara, bahkan dunia. Yang C. Sila persatuan Indonesia. Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dan keislaman. Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna yang menajukan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Bagian D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat memang merupakan fenomena baru di Indonesia yang muncul sebagai ikutan formasi negara Republik Indonesia Merdeka. Sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Bagian E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkorban ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Impian kebangsaan itu terpahat dalam ungkapan Gema Ripah Lojinawi, Tata Tentrem Karta Raharja. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup, way of life yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Kelompok kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Pancasila sebagai filsafat menurut Notonagoro merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Artinya,
Sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan utuh yang saling terkait dan saling berhubungan secara koheren. Noto Nagoro menggambarkan kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila itu dalam bentuk kesatuan dan hubungan hierarkis, piramidal, dan kesatuan hubungan yang saling mengisi atau saling mengkualifikasi. Bagian A, sila ketuhanan yang Maha Esa, menjiwai dan meliputi sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagian B, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, menjiwai dan meliputi sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagian C, sila persatuan Indonesia dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjiwai dan meliputi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta bagian D, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, menjiwai dan meliputi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagian E, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ya, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada awalnya Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antar tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Kelompok kedua mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat berlaku juga atas kesepakatan penggunaan simbol dalam kehidupan bernegara. Garuda Pancasila merupakan salah satu simbol dalam kehidupan bernegara. Dalam pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut. Bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36A, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B, lagu kebangsaan Indonesia ialah Indonesia Raya. Bendera merah putih, bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan lagu Indonesia Raya semuanya merupakan simbol dalam kehidupan kebangsaan dan bernegara di Indonesia. Itulah hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq.